Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, di pertengahan minggu ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Bapak Ibu, sudah 5 bulan kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Kehidupan yang tidak pasti, kekhawatiran, dan kebosanan. Tetapi satu hal yang kita yakin dan percaya, bahwa apapun kondisi kita, kehidupan kita pada malam hari ini, kita mempunyai kepastian di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari, kita yang lelah, kita yang letih, dan kita yang sedang bersusah hati, pandanglah pada Yesus. KPK 174, pandanglah pada Yesus. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba Bapak Ibu masih ingat ayat hafalan kita pada minggu ini? Ya, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12, ayatnya yang kedua. Kita bacakan bersama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama. Kepada Pendeta Yohanes Sunarbirama, saya persilahkan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan baik dan sehat-sehat, bahkan selalu di dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, malam hari ini ya Tuhan, tibalah saatnya kami untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya, agar supaya dia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan setiap kami boleh dapat dengan mudah untuk mengertinya. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami siap untuk belajar, mendengar, dan diajar oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, renungan kita pada malam hari ini mengambil sebuah tema mengalami pembaharuan budi. Nas Alkitab kita ambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua, demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian, seorang Ted Nelly adalah pemeran film drama musikal yang bertemakan Jesus Christ Superstar. Saudara, selama 40 tahun lamanya, hingga usianya yang ke-64, ia telah melakukan ratusan kali berbicara dan berkostum mirip Tuhan Yesus. Ia juga berperan penuh penghayatan seperti Yesus. Namun apa yang dikatakan kepada wartawan Tribun News? Di sana dia mengatakan, "Aku hanyalah aktor yang memainkan peran Yesus, berpura-pura menjadi seorang yang bukan diriku yang sebenarnya." Saudara, mengapa hidup seorang Ted Nelly tidak mengalami perubahan menjadi seperti Kristus yang telah diperankan selama bertahun-tahun lamanya? Itu tidak lain karena Ted Nelly tidak atau belum mengalami yang namanya pembaharuan budi. Saudara, pembaharuan budi merupakan sesuatu hal yang paling penting dan teramat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Tanpa pembaharuan budi, maka kita tidak mungkin akan berkenan kepada Allah. Saudara, hari ini marilah kita bersama-sama memahami apa itu sebenarnya pembaharuan budi dan bagaimana kita dapat mengalaminya. Saudara, yang pertama, di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua, Paulus di sana mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Saudara sekalian, Paulus menasihatkan kepada jemaat Roma atau orang-orang Kristen yang di Roma, bahwa mereka janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Setelah kalimat "jangan serupa menjadi dunia ini" dapat kita mengerti bahwa kita harus menghentikan sebuah proses untuk menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu yang bersifat duniawi atau berorientasi pada dunia ini, beserta dengan segala keinginan-keinginannya yang menuju kepada kebinasaan. Saudara sekalian, ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita atau sikap hidup kita tidaklah serta-merta mengalami perubahan. Kita mungkin saja bisa bersemangat ke gereja, kita juga bisa berdoa, kita juga bisa memuji Tuhan, memberi persembahan, dan bahkan mungkin kita juga turut berbagian di dalam melayani Tuhan.
Saudara sekalian, tetapi sekali lagi, sikap hidup kita belumlah tentu mengalami perubahan atau pembaharuan. Sebab itu, Paulus meminta kita untuk supaya kita menghentikan sebuah proses menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu yang bersifat dan berorientasi pada dunia ini, beserta dengan segala keinginannya yang menuju kepada kebinasaan. Saudara sekalian, setidaknya ada dua tekanan yang dapat menggiring kita untuk hidup seperti dunia ini. Yang pertama adalah tekanan dunia ini. Jadi dunia di sekeliling kita ini, baik semangat spiritnya, nilai-nilainya, bisa menggiring kita untuk memiliki hidup seperti dunia ini. Yang kedua adalah tekanan dari dalam diri kita sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat menghentikan kejahatan dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Namun kita dapat menghentikan segala keinginan jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah di dalam diri kita, dengan kuasa dan anugerah Tuhan yang menyertai kita. Sebab itu, kita harus menyadari hal-hal yang tidak berkenan di dalam diri kita. Kita harus bisa menolak dan bahkan dengan sungguh-sungguh menghentikan akan segala keinginan dan juga spirit nilai-nilai yang ada di dunia ini, di dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, kita harus mengalami pembaruan budi. Saudara, apa yang dimaksud dengan pembaruan budi di sini? Saudara, kata budi di sini memakai kata Yunani nous, yang berarti pikiran atau hati, yaitu yang menuju kepada sebuah kemampuan untuk berpikir, menilai sesuatu, dan bahkan menentukan sesuatu yang benar. Saudara sekalian, ada orang yang mengatakan untuk menuruti kehendak Tuhan itu tidak boleh menggunakan pikiran. Jelas bahwa pemahaman ini tidaklah benar, karena Allah telah memberikan kepada kita pikiran yang seharusnya dapat kita pergunakan dengan baik. Sesungguhnya yang benar adalah jangan menggunakan pikiran dunia ini. Jangan menggunakan pikiran kita yang lama, yang bersifat duniawi, yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi kita diminta untuk mempergunakan pikiran yang telah diperbaharui, yang benar sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi pikiran yang diberikan Tuhan itu janganlah dibuang, jangan ditinggalkan. Tetapi marilah pikiran kita ini diperbaharui, diganti dengan pikiran yang berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Saudara, apakah pikiran dan hati kita sudah mengalami perubahan dan pembaruan? Apakah yang ada di dalam pikiran kita ini dan keinginan kita ini dan seluruh tindakan-tindakan hidup kita ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Saudara sekalian, di dalam dunia ini ada begitu banyak persoalan dan kesulitan yang tidak secara langsung ada jawabannya di dalam Alkitab. Sebab itu Tuhan memberikan pikiran, akal budi kepada kita untuk supaya kita bisa berpikir. Kita juga bisa menilai, menimbang,
dan bahkan memutuskan mana atau apa yang benar yang sepatutnya kita lakukan. Tapi bukan dengan pikiran dan cara atau standar-standar nilai-nilai dunia ini. Tetapi kita diminta untuk berpikir dan menilai, bahkan menggunakan standar-standar yang baru, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita diminta untuk membaca, mendengar, dan bahkan belajar firman Tuhan dengan baik. Agar pikiran kita yang lama, yang dunia ini dapat diganti dengan pikiran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang renungan kita pada hari ini. Tetapi dua hal yang penting untuk kita alami. Supaya kita bisa mengalami pembaharuan budi. Yang pertama adalah harus menghentikan segala keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan yang kedua adalah kita harus memperbaharui, yaitu memperbaharui budi kita dengan membiarkan hidup kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, apakah kita bersedia? Kiranya Tuhan menolong kita sekalian dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa ketika kita sibuk bekerja, yang kita cari sebenarnya hanyalah kebahagiaan? Ada yang berpikir, andai saja saya kaya, punya pekerjaan yang baik, penghasilan yang besar, atau keluarga yang ideal, anak-anak yang pintar, maka saya akan bahagia. Atau mungkin dalam situasi seperti ini kita berkata, jika virus corona tidak pernah ada, andai COVID-19 cepat berlalu, pasti saya akan bahagia. Benarkah demikian? Satu hal yang pasti, kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan kedamaian hanya di dalam Yesus. Sebelum kita masuk doa syafaat, saya mengajak kita semua dalam sikap berdoa untuk menaikkan satu pujian, "Kalaku Cari Damai." Biarlah pujian ini dapat menjadi bagian dari doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya
Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau sebagai Allah kami. Tak satu pun dapat menghibur kami, dan tak seorang pun dapat menolong kami. Hanya Engkau jawaban hidup kami. Saat ini kami mau bersekutu menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya tim gugus tugas percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberikan hikmat, agar setiap keputusan adalah yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya tim gugus tugas percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dibentuk oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Tuhan berikan mereka hikmat dan bijaksana, agar program-program yang dibuat, baik di dalam percepatan pemulihan ekonomi, dapat berjalan seimbang dengan program kesehatan untuk mengatasi pemulihan kesehatan dan penekanan jumlah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Tuhan berikan mereka kesehatan, baik secara jasmani dan mental, juga ketegasan sikap, agar tidak diombang-ambingkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan selalu mengkritisi kebijakan yang dibuat. Tuhan berkati juga untuk stabilitas ekonomi, keamanan, pangan, dan kesehatan di negeri kami. Mohon agar situasi keamanan tetap kondusif, dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan pemulihan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang masih tinggal di dalam zona merah. Kita berdoa agar masyarakat dapat tetap mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah untuk tidak beraktivitas lama di luar rumah. Untuk sementara waktu, pakai masker, jaga jarak, dan menjaga kesehatan serta kebersihan diri. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berada di dalam zona merah. Beberapa minggu ini angka penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan. Sementara masyarakat sudah mulai bosan dan mengabaikan protokol kesehatan. Tuhan tolong berikan kami kesadaran. Sementara ada saudara-saudara kami yang berjuang untuk hidup, kami malah tidak bersyukur dengan kondisi kami yang masih sehat, dengan melalaikan himbauan dari pemerintah dan mengabaikan protokol kesehatan. Kami tahu bahwa kami tidak perlu takut berlebihan, tetapi berikan kami hikmat agar kami tetap waspada dan tidak mengabaikan virus ini. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk tim medis, khususnya bagi mereka yang sudah 5 bulan terus berjuang untuk merawat dan mengobati pasien COVID-19. Kita juga doakan untuk para ilmuwan yang bekerja untuk menemukan vaksin dan obat-obatan yang dipakai untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis yang bekerja di rumah sakit, tempat penampungan dan isolasi, serta mereka yang berkeliling untuk mencari sampel dan penelusuran kontak pasien, di mana mereka sangat rentan tertular oleh virus ini. Kami mau mendukung mereka di dalam doa, walaupun mungkin kami tidak mengenal mereka secara pribadi, tetapi melalui mereka kami belajar bagaimana kasih dan belas kasihan tanpa syarat itu dilakukan, sekalipun terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Tuhan tolong mereka satu persatu. Tuhan berikan mereka keluarga, kesehatan, kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga berdoa mohon Tuhan memberikan hikmat kepada para ilmuwan yang sedang mencari vaksin dan obat-obatan untuk mengatasi virus ini. Dan vaksin dan obatan tersebut juga dapat diberikan dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak orang dapat disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yang keempat, kita berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi di GKI Kanaan. Mohon Tuhan berikan hikmat agar aktivitas gereja tetap berjalan dengan menggunakan fasilitas yang ada untuk dapat membantu jemaat di bidangnya masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi di GKI Kanaan. Tuhan berikan mereka hikmat agar dapat menyusun program-program yang baik yang dapat dilakukan di masa pandemi ini. Berkati untuk program yang dapat mendukung kehidupan jemaat yang bersih dan sehat agar terhindar dari penyakit, khususnya COVID-19. Berkati untuk program pemberdayaan ekonomi keluarga, di mana salah satunya sudah diluncurkan e-katalog untuk saling membantu jemaat memutar roda perekonomian keluarga. Berkati juga program kegiatan diakonia bagi jemaat yang kurang mampu, di mana Tuhan sendiri yang telah mengajar kami untuk saling tolong-menolong. Berkati juga untuk program pelayanan digital, di mana pelayanan ini dapat menjadi saluran berkat untuk jemaat dapat beribadah secara virtual. Tuhan juga berkati untuk program penguatan dan peneguhan spiritual jemaat, agar kami dapat tetap mencari Tuhan, sekalipun di dalam masa krisis. Kami berdoa agar seluruh program yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik dan Tuhan berkenan atas pekerjaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk jemaat GKI Kanaan, khususnya bagi mereka yang lemah tubuh. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan nama mereka di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan berikan mereka kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera dalam menjalani hari-hari proses kesembuhannya. Tuhan juga pakai dokter dan obat-obatan yang diberikan, agar obat-obatan tersebut dapat menyembuhkan atau setidaknya mengurangi kesakitan yang mereka derita. Mohon Tuhan juga berikan kekuatan untuk anggota keluarga mereka dalam mengurus keluarganya yang sedang sakit. Terlebih di masa pandemi ini, ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas. Tuhan berikan tangan-tangan yang menolong agar kebutuhan mereka tetap tercukupi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita berdoa untuk diri sendiri dan keluarga kita. Kita doakan keluarga kita untuk suami, istri, anak, orang tua, mertua, dan saudara kandung. Bapak Ibu boleh menyebut nama mereka di dalam doa. Kita doakan apa yang menjadi pergumulan kita dalam keluarga. Apakah ada hubungan kita sedang tidak baik dengan salah satu keluarga kita? Apakah ada pergumulan dalam masalah kesehatan, ekonomi, ataupun pendidikan? Apakah ada pergumulan dan kerinduan untuk memperkenalkan Tuhan dalam hidup keluarga kita? Bapak Ibu, kita bawa pergumulan keluarga ini dalam doa kepada Tuhan malam hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan agar pergumulan dan permohonan kita akan dijawab pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh pada firman-Mu. Ajar kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami tahu Engkau menjaga dan memelihara kami, dan kami menyerahkan hari-hari di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan rasa syukur kita dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari-hari, dan teruslah menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.